Azan dan iqomat. Asal-usul azan. Abdullah bin Umar mengisahkan, beberapa saat telah umat Islam tiba di Madinah, mereka berkumpul bersama-sama untuk sholat. Mereka hanya mengira-ngira saja jika waktu sholat telah tiba, karena belum ada cara memanggil umat Islam agar berkumpul untuk melakukan sholat berjamaah. Suatu hari, mereka bermusyawarah membicarakan cara memanggil umat Islam agar berkumpul untuk melaksanakan sholat. Ada yang mengusulkan bunyikan saja lonceng seperti halnya orang Nasrani. Tiup seruling tanduk seperti orang Yahudi, kata yang lain. Umar mengusulkan, mengapa kita tidak suruh saja seseorang memanggil orang untuk sholat? Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan, "Hai Bilal, berdirilah, panggil orang untuk sholat." Hadis riwayat Muslim. Keterangan, dalam hal azan ini, Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 orang muadzin atau juru azan. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Ibnu Umar menceritakan Rasulullah SAW mempunyai 2 orang muadzin. Mereka ialah Bilal bin Robah dan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Anjuran azan ketika waktu sholat tiba. Malik bin Al-Huwarits menyatakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, apabila waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian azan atau untuk sholat waktu itu. Dan hendaklah yang tertua di antara kalian yang bertindak sebagai imam bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bacaan azan. Abu Mahjuroh mengabarkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bacaan azan kepadanya sebagai berikut. Allahu Akbar 2 kali. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Artinya, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas sholah 2 kali. Artinya, marilah sholat. Hayya 'alal falah 2 kali. Artinya, marilah meraih kemenangan. Allahu Akbar 2 kali. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah 2 kali. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Bacaan tambahan dalam azan subuh. Abi Muhzuroh mengungkapkan bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarinya azan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan azan, dan beliau bersabda, jika atau azan hendak sholat subuh, tambahkanlah as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Artinya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Keterangan, tambahan bacaan as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, untuk azan subuh tersebut dibaca sebelum nomor 6 dari bacaan azan di atas.
keharusan menjawab azan. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila muazin menyerukan azan, maka jawablah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawablah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholah. Jawablah la haula wala quwata illa billah. Hayya alal falah. Jawablah la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawablah la ilaha illallah. Jika kamu jawab seperti itu dengan sepenuh hatimu, maka kamu masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, jika mendengar muazin mengumandangkan kalimat as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dibandingkan tidur pada azan subuh, maka jawablah sodakta wa barokta wa ana ala zalika minas sahidin. Benar dan baguslah ucapanmu itu. Aku pun termasuk orang-orang yang menyaksikan. Anjuran memenuhi panggilan azan. Abu Hurairah menceritakan, seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia katakan, ya Rasulullah, aku ini buta dan tidak ada orang yang akan menuntunku pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Lalu laki-laki itu meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya sholat di rumahnya. Setelah laki-laki itu pergi, belum begitu jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali dan bertanya, adakah azan sholat terdengar sampai ke rumahmu? Terdengar ya Rasulullah, jawab laki-laki yang buta itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Doa sesudah azan. Zabir bin Abdullah mengabarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setelah mendengar azan mengucapkan doa yang artinya, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini dan pemilik sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, derajat yang tinggi, dan tempatkanlah beliau pada 4 tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkaulah ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji, maka wajib baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Anjuran baca sholawat setelah doa azan. Abdullah bin Amir memberitakan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah kalimat seperti itu. Kemudian bacalah sholawat atasku. Karena barang siapa membaca sholawat atasku sekali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Lalu mohonkanlah kepada Allah untukku derajat yang tinggi. Sesungguhnya derajat yang tinggi itu suatu tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk orang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku berharap semoga akulah orangnya.
Oleh karena itu, barang siapa memohonkan kepada Allah untukku derajat yang tinggi, niscaya ia akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Keutamaan azan. Abu Darda memberitakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada dari 3 orang yang tidak azan dan tidak iqomat untuk sholat mereka, melainkan setan akan mengalahkannya. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan hadis tersebut yang menjadi sandaran bahwa jika kita berada di masjid atau musola dan waktu sholat telah tiba, maka kita harus mengumandangkan azan untuk memanggil kaum muslim lainnya agar sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, kita harus iqomat sebelum melakukan sholat jamaah. Namun, jika kita di rumah, maka cukuplah dengan iqomat saja, tanpa azan atau iqomat. Niscaya sholat kita tidak akan khusyuk, karena setan akan lebih leluasa menggoda kita. Sebab azan atau iqomat membuat setan lari terbirit-birit sejauh tidak mendengarnya. Setan lari jika mendengar azan. Abu Hurairah menginformasikan, Rasulullah SAW bersabda, apabila muazin menyerukan azan, setan lari terkentut-kentut sampai sejauh tidak kedengaran lagi suara azan itu. Apabila azan telah selesai, ia datang kembali. Demikian pula jika ada orang yang iqomat, ia pergi lagi. Jika iqomat selesai, ia datang lagi, mengganggu orang sholat. Setan katakan, ingatlah ini dan itu, yakni masalah-masalah yang tidak perlu diingat, sehingga orang itu lupa telah berapa rakaat ia sholat. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan azan dan iqomat. Anas mengabarkan, Bilal diperintahkan agar menggenapkan azan dan menunggalkan iqomat, kecuali bacaan qad qamatis shalah, sholat telah didirikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keterangan. Maksudnya dalam azan lafadznya harus dibaca 2 kali, sedangkan dalam iqomat cukup dibaca 1 kali, kecuali bacaan qad qamatis shalah harus diulang 2 kali. Kalimat tersebut dibaca setelah bacaan hayya 'alal falah sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban kalimat qad qamatis shalah, Sar bin Hausab mendengar dari Abu Umamah bahwa ketika Bilal iqomat membaca qad qamatis shalah, Nabi Muhammad SAW menjawab, aqamaha wa adamaha. Semoga Allah mendirikan dan melangsungkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jarak antara azan dan iqomat. Ubay bin Ka'ab menyatakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, adakanlah jarak antara azan dan iqomatmu, yaitu kira-kira selama orang yang makan dengan tenang hingga selesai makannya, dan orang yang berwudu menyelesaikan wudunya dengan tenang. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Musnad Ahmad. Keterangan. Pemberian jarak antara azan
dengan iqamat ini menunjukkan dua hal: memberikan kesempatan kepada orang yang ingin menunaikan sholat sunnah qobliyah, yakni sholat sunnah 2 rakaat sebelum menunaikan sholat wajib secara berjamaah, menunggu orang yang sedang berwudu agar menyelesaikan wudunya sesempurna mungkin. Azan dan iqamat datangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kalian mengagumi seorang pengembala kambing yang berada di atas bukit, karena ia mengumandangkan panggilan untuk sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, ia azan dan iqamat serta mendirikan sholat. Ia takut kepadaku, karena itu aku mengampuninya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Keterangan hadis inilah yang menjadi sandaran para ulama yang berpendapat bahwa sekalipun kita sendirian, jika waktu sholat tiba, hendaklah mengumandangkan azan dan iqamat sebelum sholat. Namun tidaklah berdosa apabila kita hanya mengumandangkan iqamat saja sewaktu akan sholat sendirian. Muazin adalah pembawa amanat. Abu Hurairah mengemukakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, imam adalah penanggung jawab dan muazin adalah pembawa amanat. Oleh karena itu, ya Allah, pimpinlah para imam itu dan ampunilah para muazin. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Besar pahala muazin. Bara bin Azib mengutarakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, seorang muazin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya dan dijawabnya oleh orang-orang yang mendengarnya, baik di perkampungan maupun di gurun. Ia muazin juga memperoleh pahala dari orang-orang yang turut sholat bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Besar pahala muazin. Abu Hurairah mengungkapkan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, muazin itu akan diampuni sepanjang suaranya dan akan disaksikan oleh semua benda yang basah dan yang kering. Hadis Imam yang 5 kecuali Tirmizi. Keterangan, muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa azan adalah pekerjaan sepele. Itulah sebabnya mereka enggan untuk azan dan lebih suka berebut menjadi imam. Padahal pahala azan sedemikian besarnya. Berkat suaranya itu pula, orang tergerak untuk melangkah ke masjid guna sholat berjamaah, dan muazin memperoleh bagian pahala dari orang-orang yang turut melaksanakan sholat berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala azan selama 12 tahun. Muhammad Rasulullah SAW bersabda, orang yang azan atau muazin selama 12 tahun, maka ia wajib masuk surga. Setiap kali azan ditulis untuknya 60 kebaikan, dan setiap iqamat ditulis untuknya 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Adi. Keterangan, menurut Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Larangan mengambil upah azan. Utsman bin Abil As mengungkapkan bahwa yang paling akhir dari pesan-pesan Rasulullah SAW yang diterimanya adalah, hendaklah engkau
mengangkat muazin yang tidak mengambil upah atas azannya itu. Hadis riwayat Imam yang 5.